Ahad kedua ba'dal Isya, Al-Faqir akan membacakan kitab yang namanya Fusulul Ilmiyah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang barokah daripada keberkahan seorang imam yang besar, imam yang agung yang hidup di zamannya. Tiada lain tiada bukan yang saya maksud adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat barokah, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat barokah zahir batin fid dini wad dunya wal akhirah. Di pertemuan yang pertama ini akan saya bahas tentang manaqib, ringkasan biografi perjalanan hidup daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir ada di tahun 1044 Hijriah. Jadi hampir 400 tahun yang lalu beliau lahir. Beliau usianya 86 tahun. Dan sampai sekarang enggak ada wali kutub yang terlama kecuali Al-Imam Al-Haddad. Padahal udah 400 tahun yang lalu, udah berapa kutub ini. Tapi nggak ada yang ngalahkan daripada lamanya beliau memangku menjabat makom wali kutub, rajanya para wali. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, ini 60 tahun. Lah kalau usianya beliau 86 menjadi wali kutub 60 tahun, berarti kan umur beliau 26 tahun sudah jadi wali kutub. Bayangkan, kita umur 26 lagi ngapain? Bal-balan dia. Ini 26 udah jadi wali kutub. Luar biasa. Makanya rotibnya manfaat, kitabnya luar biasa, muridnya top. Makanya nggak ada di belahan dunia ini orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah kecuali pasti sanad ilmunya nyambung kepada Imam Al-Haddad, dan pasti mereka telinganya nggak asing lagi dengan nama Al-Habib Abdullah bin Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad. Beliau mulai lahir memang ya mulai kecil sudah banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujiannya. Pernah beliau sekali waktu ketika beliau di gedong, masih bayi, gedong. Nangis enggak kayak biasanya. Nangis tok tak remare. Betul. Betul ya? Ki. Tepat nih kan? Tepat apa kelero? Tepat. Nangis tak remare. Terus-terusan. Bingung ibunya ini, kok tumben anak saya ini nangis, biasanya nangis, cuman ini gak biasanya. Kasih makan, tetap nangis. Kasih ASI, tetap nangis. Oh mungkin perutnya gak enak, tetap nangis. Digedong, tahu digedong ya? Dibalut pakai kain. Gak taunya ya Allah, dibuka gedongnya, ternyata ada ular, tapi bukan berbisa, nyokot, ada ulonya. Apa bahasa Madura ular ini? Olar. Beda olar. Olar apa dolar? Olar. Ada dolar. Seneng. Ada ular, tapi bukan ular berbisa, adem panas, Pak. Lah kita aja kena ular adem panas, ini bayi. Dan beliau usia 4 bulan udah buta. Ya Allah. Buta mata zahir, tapi mata batin peka. Luar biasa. Jadi beliau bukan mulai lahir buta, umur 4 bulan buta. Ceritanya begini, beliau ketika usia 4 bulan itu kena cacar. Akhirnya ditaruh di kamar. Ibunya ada perlu keluar dari rumah, karena nggak ada yang jaga, tutup. Sekali waktu lupa nggak digembok, nggak dikunci kamarnya. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini punya paman. Ada riwayat paman dari pihak ayah, ada riwayat paman dari pihak ibu. Paman beliau ini wali tapi majdub. Tahu wali majdub ini ya? Tingkah lakunya nggak bisa ditiru dah. Singkat cerita, ibunya lagi di luar, dibuka pintu kamarnya Imam Haddad, loh ada anak kecil cacar, kena cacar. Itu yang namanya minyak digobrot sawah. Karena kalau kena cacar nggak boleh kena minyak ini. Kena air aja nggak boleh, apalagi nggak digobrot.
Iya, digobrot itu diolesi minyak sekujur badan. Bayi umur 4 bulan kena cacar lagi. Gobrot semuanya. Pulang-pulang ibunya kaget ngelihat, "Lu, lah kok ada wali majdzub ini saudara saya atau saudara suami saya dalam kamar. Waduh, diapakno anakku? Dilihat sudah minyak semuanya." Subhanallah. Wali majdzub ini ngomong, "Bakal buta anakmu nih, yang sabar ya. Anakmu ini bakal buta, yang sabar. Tapi siapa ulama yang hidup di zamannya, bayasiru nabi, akan berjalan di belakangnya dia. Akan menjadi pemimpin ulama di zamannya. Sing sabar, yang sabar." Subhanallah. Jadi orang itu kalau mau jadi wali, ya kudu gak enak. Siapa jadi wali? Iya, wali murid, wali nikah, wali kelas. Makanya wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru, enggak ada orang dikasih derajat yang tinggi oleh Allah kecuali orang yang sabar. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Gara-gara mereka sabar dijadikan a'immah. Apa jadi a'immah? Pemimpin, penghulu, ulama, orang soleh. Ma min waliyin kamilin illa udi au udi. Dalam satu riwayat enggak ada wali yang sempurna. Wali banyak, nggak ada wali yang sempurna kecuali pasti akan pernah dimusuhi oleh manusia. Nabi aja dimusuhi kok. Kecuali pasti akan pernah mendapatkan gangguan daripada manusia, itu pasti sudah. Artinya nggak ada wali, Nabi aja dapat cobaan. Nabi saja dapat cobaan, apalagi wali gitu. Wali itu bukan manusia suci. Nabi manusia suci. Jelas ya? Wali itu ada kemungkinan berbuat dosa, tapi belum tentu punya dosa. Saya mau tanya, Al-Imam Syafi'i, kenal ya? Kenal ya? Orang soleh enggak? Wali enggak? Pernah kita dengar berbuat dosa? Pernah kita dengar dosanya dia? Bayangkan kalau Imam Syafi'i berbuat dosa, wah, kabeh wong ro pasti. Imam Syafi'i berbuat dosa, kabeh wong ro wis. Nah, cuman Imam Syafi'i itu bisa jadi berbuat dosa, tapi karena hidayah dari Allah nggak berbuat dosa. Beda sama wali, beda sama Nabi. Kalau Nabi nggak mungkin berbuat dosa, itu nggak mungkin sudah. Wali itu masuk surga. Wali itu bukan Nabi, ada kemungkinan salah, tapi diselamatkan oleh Allah dari salahnya. Wali itu manusia biasa, bukan Nabi, ada kemungkinan masuk neraka, tapi diselamatkan oleh Allah, masuknya surga. Kalau Nabi nggak mungkin masuk neraka, itu nggak mungkin, berdosa itu nggak mungkin, terbujuk rayu oleh bujuk rayunya setan itu nggak mungkin, kalah sama nafsunya itu nggak mungkin. Nabi, kalau wali mungkin, tapi selalu dituntun sama Allah, dibimbing sama Allah, diselamatkan sama Allah, sehingga nggak dosa, nggak maksiat, nggak termakan bujuk rayu setan dan seterusnya. Contoh siapa ya? Banyak. Imam Syafi'i, Imam Haddad, orang-orang hebat, orang-orang top. Kalau ya orang top itu kalau sekalinya salah, waduh, hancur sudah namanya itu sudah. Tapi pernah kita dengar Imam Haddad berbuat salah? Pernah kita dengar Imam Syafi'i berbuat salah? Nggak pernah. Kalau memang pernah berbuat salah, saya yakin kita dengar. Kenapa? Orang top berbuat salah, dusone, ya salah kecilnya orang besar itu besar, kan begitu. Buktinya sampai sekarang kita nggak pernah dengar Imam Haddad jangankan maksiat, melakukan yang haram, yang makruh itu nggak pernah. Yang makruh itu nggak pernah. Pernah dengar Imam Syafi'i rokokan? Pernah dengar Imam Haddad rokokan? Padahal belum tentu dosa itu ya. Gak ada. Subhanallah. Jangankan maksiat, yang makruh aja enggak. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtala." Allah itu kalau cinta sama kita, dikasih ujian kita sama Allah. Kadang-kadang ada orang tanya, "Beb, kita ini kalau dapat musibah, itu ujian apa azab?" Kan gitu ya. Ya tergantung kita ini taat apa enggak. Kalau taat dapat musibah itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini enggak taat kok dapat musibah, itu namanya azab. Namanya azab. Musibah itu bisa mengampuni dosa atau mengangkat derajat. Kalau kita nggak punya dosa, ngangkat derajat. Kalau kita punya dosa, ngobong dosa. Jelas ini ya. Di mana kita? Diazab di akhirat apa diazab di dunia? Diazab di mana?
Duduk yang kami liru karone beb, ya jelas. Maka tak tanya gue. Kalau memang nggak milih dua-duanya ya bukan, ya jelas. Cuman di antara pilihan yang terburuk, diazab di dunia apa di akhirat, kita pilih diazab di dunia. Yang penting kapan mati nggak didosa. Tapi orang sekelas Imam Haddad bukan diazab, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang buta, tapi ilmunya ya, ilmunya gimana? Sampai ada satu orang hadir pengajiannya beliau, penasaran gitu sama Imam Haddad. Maaf ya, ini bahasanya dia nih, katanya buta. Ya apa belajari? Apa mana ngajar? Orang buta kok. Baca Quran aja belum tuh bisa. Lah kok ini ulama gede, ulama besar, ngajar banyak santrinya, kepingin roh, penasaran, datang, kerentek dalam hati. Iya buta, ceramahnya enak, apa segala macam, wah hebat ya. Wes dibagikan kopi, pengajian biasa. Iya, kayak gini kalau kopi ini belas ini. Nih dibagikan kopi misalnya gini, guyon. Bagikan kopi, subhanallah. Imam Haddad tuh yang kerentek dalam hati tadi itu, lah iya orang buta kok bisa hebat itu ya. Mau minum kopi, orang yang ngerasani Imam Haddad dalam hati itu mau minum kopi. Wes jangan bingung kopi, aku guyon, ini kira kira aja guyon ngomong. Wes ndak usah sampai ikut pengajian lebih afdal daripada bingung gaya kopi. Gak kira aja guyon ngomong harto apa ngomong amani, iya. Kok dijak guyon serius guyon namanya. Wes yang ngerasani mau minum kopi, katanya Imam Haddad, fulan, maaf buta ya. Fulan, jangan susu diminum tuh kopinya. Di dalamnya ada lalernya itu. Ya boy. Yang buka matanya, saya melak nih kata ngetela. Maaf yang buta ngasih tahu yang ngetela. Kira-kira. Waduh, dikasyaf. Kalau dikasyaf itu apa ya? Disorot gitu loh. Waduh. Ini saya tadi meragukan, sekarang ditegur. Padahal saya matanya buka. Ini matanya nggak ngelihat, kok malah negur matanya yang buka ini. Waduh, ketemuan lah. Gue ngerasain di jawa hati. Subhanallah. Lihat Imam Haddad itu luar biasa. Imam Haddad itu orang luar biasa. Barokah. Nah, iya. Pernah Al-Imam Al-Haddad juga begitu. Al-Imam Al-Haddad ketika wudhu sama santrinya, ada satu santri kecintaan Al-Imam Al-Haddad, namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah. Wudhu bareng. Tengah-tengah wudhu, Al-Habib Ahmad ini teriak. Aduh, sakit gitu. Ngadu, jerit. Imam Haddad sebelahnya. Kenapa Ahmad? Habib dipatuk kala jengking, digigit kala jengking. Ahmad bin Zain, Habib Ahmad waktu itu jadi ulama besar. Ya, tapi ini gurunya. Ya segede-gedenya murid ya kalah sama gurunya ya. Ahmad bin Zain ulama besar. Ulama yang dikenal orang soleh. Ndala dicopot kala jengking, sak kampung eruh bengok. Sakit Habib. Sini tangannya kamu. Dibuka baju Imam Haddad, masukkan. Panas luar biasa. Ya Habib, antum sakit Habib. 15 tahun seperti ini anak. Jangankan orang lain, anaknya anak tidak tahu. Kalau bukan karena anak dalam rangka didik inti ya Ahmad, anak tidak kasih tahu inti. Anak mau didik inti. Dah dicokot kala jengking sak kampung eruh. Sabar, diem. Ini persis seperti ceritanya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kan meninggal ketika sembunyi di balik pohon, di dalam pohon, kemudian dipenggal ya. Ceritanya Nabi Yahya dikejar sama Bani Israel. Allah kasih mujizat bisa sembunyi di dalam pohon. Jelas ini ya. Sampai akhirnya Bani Israel saat itu orang-orang Yahudi ketemuan gitu Nabi Yahya. Nggak ada lagi kecuali Nabi Yahya dalam pohon ini, pohon besar ini, digeraji. Ketika geraji itu sudah sampai ada di ubun-ubunnya Nabi Yahya ini, subhanallah, digeraji, loro, bengok Nabi Yahya. Bengok. Apa kata Allah? Bengok omane, tak cabut dari kenabianku. Gak sito bengok. Ya apa? Digeraji kon meneng. Disuruh nerima, nahan aja sampai bengok. Ya apa kira-kira? Makanya Imam Haddad itu bisa kopi temenan habis. Ini kasyaf apa? Nah, jelasin ya. Imam Haddad juga begitu. Jadi kita ini ya Allah, nggak ada apa-apanya dibanding cobaannya Nabi, cobaannya wali, tapi sambati ngalah-ngalai.
Saya mau tanya, yang pantas sambat itu Nabi Yahya atau kita? Nabi Yahya lebih pantas sambat, digeraji hari ini. Dikon meneng tok ya apa? Ayo bengok maneh gak dadi nabi kon. Kita ini geraji apa? Iya, cantengen sak kampung seru. Cantengen sak kampung seru. Orang sekarang ini kalau seneng gak gawe status, loro gawe status. Kapan seneng gak ojo ono wong ro iki, njaluk ape mari ngono. Lek loro, be harus nyambangi. Nggo dhuwit, nggo ngarep kadang-kadang wong loro saiki. Walhasil Imam Haddad, Nabi Yahya orang-orang luar biasa. Ahmad ndala cuma dicokot, kalah jengking mengok sak kampung ngeru. Anak seperti 15 tahun anak enggak tahu. Subhanallah. Mana ada orang zaman sekarang seperti ini? Ada, cuman kita nggak tahu. Kenapa? Hati kita ini nggak punya sinyal untuk ketemu orang-orang seperti ini. Hati kita ini masih, kita nih kalau hatinya digelayuti oleh dunia, ya nyantolnya sama ahli dunia. Tapi kalau hati kita ini bingung sama akhirat, kita akan sering ketemu sama ahli akhirat. Hati ini sinyal, tergantung hati ini isinya apa, itulah hati yang akan membawa kita ketemu sama siapa. Itu sudah. Orang kalau hatinya gelap nggak mungkin ketemu di tempat ibadah. Orang kalau hatinya gelap nggak mungkin ketemu sama orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ulama misalkan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanda bahwa kita punya hati ini semakin hari semakin tua semakin terang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita berharap kebaikan dari Allah, wajar, wajib malah. Lah kalau kita nggak berharap kebaikan dari Allah, mau berharap kebaikan dari siapa? Memangnya ada yang punya surga selain Allah, yang punya ridho selain Allah, yang bisa ngasih ampunan kita selain Allah, yang bisa menyelamatkan kita dari neraka selain Allah? Nggak ada. Wajib kita ini berharap kebaikan dari Allah. Itu biasa, wajib kok. Yang luar biasa itu Allah berharap kita jadi orang baik. Apa tandanya kalau Allah itu kepingin kita jadi orang baik? Allah fahamkan kita nggak sama ilmu agama. Semakin dalam pemahaman kita sama ilmu agama, itu tanda bahwa tandanya semakin kuat bahwa kita dikehendaki jadi orang baik. Semua orang kepingin jadi orang baik, tapi nggak semua orang jadi orang baik. Semua orang kepingin masuk surga, tapi nggak semua orang masuk surga. Semua orang kepingin selamat dari neraka, tapi nggak semua orang selamat dari neraka. Siapa yang kepingin gato, sinkron, dapat takdirnya, kepingin jadi orang baik, jadi orang baik. Kepingin masuk surga, masuk. Kepingin selamat, selamat. Siapa? Yufaqihu fiddin. Orang yang difahamkan oleh Allah tentang ilmu agama. Itu jangan pernah kendor untuk kita belajar ilmu agama. Thayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, masa muda Al-Imam Al-Haddad buta. Iya, buta. Tahu nggak sholat duhanya berapa rakaat? 200 rakaat setiap hari sampai mati. Dituntun keliling dari masjid ke masjid. Di Tarim itu ada 300 lebih masjid. Di Tarim, kota kelahiran Al-Imam Al-Haddad, itu mesti dikelilingi. Ya kota Tarim nggak segede Malang ya. Kota Tarim nggak terlalu besar, tapi masjidnya banyak. Nah, memang orang sana itu kalau mau wakaf bukan musola, masjid, dididik masjid, nggak ada masalah. Jumatan nih satu masjid, jamek. Tapi untuk masjid cilik-cilik nggak apa-apa. Sampai di sana ada masjid Muhdor namanya, masjid Segaf, ada masjid ini, ada masjid ini. Tapi kalau Jumatan yang dipakai masjid yang terbesar, yang terluas di kota itu. Nah, ini penting kalau jenengan punya tanah, jenengan punya kemampuan untuk wakaf, jangan wakaf musola. Rugi, ya nggak apa-apa, dapat pahala. Tapi lebih maksimal kalau jenengan niat masjid. Lu gak digawe Jumatan, Beb. Loh, ya apa sih? Jumatan gak harus di masjid. Jumatan nggak dipakai sholat lebaran, nggak apa-apa. Di Tarim itu nggak semua masjid dipakai. Masjid di Mekah Madinah ya kabeh digawe Jumatan, nggak kabeh digawe sholat Id. Ono Masjidil Haram, ono Masjid Madinah ini. Mau apa? Cok, ya gak payu. Saya diundang misalnya di Mekah, di Madinah, khutbah Id atau khutbah Jumat di masjid, tapi jajar Masjid Madinah gak gelem aku. Sopo sing ngrungokno? Kabeh nang Masjid Madinah, Masjidil Haram. Jelas ya. Nah, untuk Jumatan ya satu masjid, untuk lebaran satu masjid. Jadi jangan kalau punya tanah bikin masjid, lebih kecil. Masjid itu nggak harus besar, masjid itu nggak harus dipakai Jumatan, masjid itu nggak harus dipakai sholat Id. Wis. Masih cilik sing penting masjid. Loh, kenapa bikin musola? Nggak bisa niat iktikaf.
kemudian nggak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau jenengan wakaf masjid, yang i'tikaf jenengan dapat pahalanya itu. Nah kalau musola nggak lihat i'tikaf, nggak ada tahiyat masjid. Kalau masjid, tahiyat masjid yang wakaf dapat pahalanya itu. Dapat pahalanya. Nah, ini penting. Oh, ditarik begitu. Didik masjid itu 300 masjid. Itu setiap pagi dikelilingi. Setiap masjid 200 rakaat, 200 rakaat, 200 rakaat. Maaf, usianya masih kanak-kanak, masih belajar, masih nuntut ilmu agama dalam permulaannya. Maaf, matanya buta. Ya Allah, kita ini sempurna seperti ini. Gak kira duha lek kepepet utang kita. Paling banter tang rakaat, iku pun ngenteni kepepet utang. Coba kepepet utang, gak kira duha wis. Gak kira. Kelopain kula kelopain tok. Iya. Subhanallah, 200 rakaat. Makanya dikatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di akhirat itu ada 7 golongan. Yang mana 7 golongan ini mendapatkan naungan dari Allah di hari nggak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya dari 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, atau dalam riwayat yang lain fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh kembangnya dalam keadaan taat kepada Allah. Jadi kita yang muda nih, ini muda semuanya kan ya? Muda semuanya nih, nggak ada yang tua nih. Iya kan? Kok guyu sih ngomong ini lahir? Semangat muda semuanya ini. Kenapa kiba? Modest aja nih kan? Ada si tawah. Iya, artinya semangatnya. Iya. Yang tua itu enom lemprok itu tuwek. Lemprok. HP tok. Gak HP game. Kok kena angin titik? Masuk angin. Walhasil iya. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah, yang di hari akhirat nggak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Siapa salah satunya? Pemuda yang tumbuh kembangnya dalam keadaan taat kepada Allah. Malah Allah pernah memanggil pemuda, ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli anta indika ba'di malaikati. Wahai seorang pemuda yang kamu meninggalkan syahwatmu karena aku, maka kamu mulianya seperti kemuliaannya malaikat-malaikatku. Loh, anak muda ini kan banyak hiburan. Anak muda ini kan banyak godaan, banyak fitnah. Kok iso kenceng? Kok iso istiqomah? Sholatnya istiqomah, bahkan berjamaah, malah jadi remas aktif di masjid. Iya. Wah, remas masjid itu calon ya tolak ukur dari baiknya kampung. Lek wis sak kampung iki kabeh arek nomi sregep dari masjid yo wis karek panen wis kampung iki. Regenerasi itu nggak perlu dipikirkan sudah, nggak perlu dipikir pusing. Arek nomi kabeh remas masjid. Oh, aman wis. Jelas ya? Wahai pemuda yang dia bertekad untuk meninggalkan syahwatnya karena aku, Allah Tuhannya, kamu mulianya sebagaimana kemuliaan malaikat-malaikatku. Kenceng, gak tolak-tolek, mau oleh kono wedok, oleh kono opa-opa Korea misalnya, oleh kono kenceng ya, kecuali STY ya, gak apa-apa ya. Jelas ini ya, sampai karena kencengnya sampai Allah, ya Rasulullah mengatakan Allah itu kagum. Innallaha la ya'jabu min syabin la sabwatan. Allah itu kagum sama pemuda yang kenceng, yang nggak punya sifat kekanak-kanaan. Enom tapi dewasa. Dewasa kan nggak diukur oleh umur. Enom tapi pikirannya matang. Nggak kayak anak-anak. Gimana anak-anak itu? Oh, kalau anak-anak itu gampang niru, latah. Duweku kepingin, kesana kepingin, iya, punya ini kepingin, enggak. Delok arek enom, misalnya saya masih muda melihat yang lain, duweku, enggak. Kecuali kalau dia berbuat taat, baru saya kepingin. Tapi kalau punya ini, punya itu, melakukan ini, melakukan itu, enggak tergiur.
Gak tertarik. Allah kagum sama pemuda seperti ini. Padahal yang membuat dia pemuda itu tetap taat sama Allah kan ya Allah, tapi Allah kagum. Saking hebatnya itu pemuda dalam di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menilai seorang pemuda di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, iya. Bagaimana beliau ngamalkan istiqomah. Ngamalkan sunnah istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, itu jadi Imam Haddad nih. Kalau misalkan baca kitab, iya, mempelajari kitab, ada murid yang membaca misalkan. Terus beliau merasa hadis ini sahih apa enggak ya? Itu bukan tanya ke ulama. Bukan tanya kepada ulama. Idza ashkalanil hadits ahuwa sahihun aw ghairu sahihin sa'altuh anin nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Kalau aku bingung ini hadis sahih ataukah tidak, aku nggak perlu tanya sama ulama, aku langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ada orang mimpi Nabi, ada orang melek ketemu Nabi. Imam Haddad ini nggak bisa dihitung berapa kali, bukan mimpi, apalagi mimpi, melek ketemu Nabi itu bolak-balik. Jadi beliau itu kalau bingung permasalahan agama, bukan tanya kepada ulama, langsung kepada Rasulullah SAW. Apa sebab? Beliau itu kalau ngamalkan sunnah istiqomah sampai mati, bukan seumur hidup sekali, sampai mati. Apa sih sunnah itu, Beb? Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, sekaligus dengan doa-doanya. Iya, pakai siwak. Iya, siwak. Penting ini siwak nih, murah. 5 tahun gak entek. Rokok gak kilo. Iya, rokok kalah. Ini penting, siwak. Wah, semua sunnahnya Nabi dilakoni. Semua sunnahnya Nabi dilakoni. Kecuali satu. Apa itu? Manjangkan rambut sampai ke pundak. Imam Haddad mikir itu. Saya takut manjangkan rambut sampai ke pundak. Paham ya? Kak nyindir aku. Guyon. Iya. Imam Haddad mikir, saya kan ulama ya, ulama takut ditiru dengan gampangnya begitu loh. Nanti kalau saya manjangkan rambut sampai ke pundak, wong niru ndawakno rambut tok sing ndane gak ditiru. Hasil sampai 40 hari, persis 40 hari sebelum beliau wafat. Beliau pesan sama anak-anaknya. Anakku sini. Saya nggak tahu nih umur saya sampai kapan, cuman saya titip pesan ya. Kalau saya meninggal, ini sakit, kalau memang sampai saya meninggal, tolong jangan dipotong rambutnya saya. Jangan dipotong rambutnya saya. Bingung. Abah ini sakit keras. Kok yang dipikiri rambut ini apa maksudnya? Pikir wasiat, takwa kepada Allah, yang istiqomah, taat. Ini enggak. Kalau saya mau meninggal jangan dipotong rambutnya. Bingung anaknya loh, Bah. Kok wasiatnya rambutnya apa maksudnya, Nak? Abah ini semua sunnah sudah tak lakoni. Sampai mati, sampai sekarang ini semua sunnahnya Nabi tak lakoni bendino istiqomah. Kabeh sing apot sing enteng kabeh tak lakoni. Kecuali manjangan rambut. Abah khawatir kalau dulu Abah itu manjangan rambut, orang ini gampang niru, sing gampang itu sing apot-apot gak ditiru. Tapi karena ini Abah merasa ajal Abah sudah dekat, kalau memang iya tolong ojo diketok. Jadi Abah mati dalam keadaan ngamalkan sunnah Nabi yang terakhir. Bayangkan, sakit keras yang dipikiri sunnahnya Nabi. Kita sehat, seger, waras, lanjeng umur, sehat walafiat, nggak pernah mikiri sunnahnya Nabi. Ayo coba contoh, kita sholat Jumat pernah putih, pia putih, lambi putih, sarung putih, tidak perlu sandali putih. Saya mau tanya, jenengan kalau kondangan, seragamnya apa? Nah, batik. Ayo, wani sampai kondangan kabin ini, izin enggak? Kenapa berangkat Jumatan? Waduh, Jumatan kok biru, abang, kelar-kelir. Izin aku. Izin apa sapa? Kanjeng Nabi. Bukan Kanjeng Nabi ngatur-ngatur genah kok aku nyale aturan Nabi. Ayo, jenengan kadang-kadang ada acara kondangan. Dress code. Wah, ya. Dress code warna coklat misalkan. Gak kira warna ireng budal. Mending gak budal lah. Kenapa? Salah kostum. Iya sok viral barang aku maringun. Gak wis gak teko. Opo kami coklat. Dress code-nya coklat. Biasa ya.
mengusahakan. Wah, coba jenengan kalau misalkan pergi ke istana, diundang presiden, open house, lebaran, wah budal. Gak kira orang kok gini. Batik, wah sepatu pantofel ganteng. Karena budal Jumatan kelumus-kelumus. Ketemu Gusti Pangeran nih. Ketemu Allah ini. Presiden di surga ini. Kok luwih ngeregani presiden timbangane Gusti Pangeran. Nabi sudah ngatur putih. Bayangkan kalau misalkan masjid A, ya masjid A ribuan jamnya kabeh putih. Subhanallah, betapa indahnya ketika keluar dari rumah sampai masuk masjid sampai balik mana putih kabeh mlebu nang masjid, metu teko omah putih, sampai di masjid putih, buyar masjid putih, sampai teko omah putih. Wih. Kabeh masjid kaya ngono. Ya apa kira-kira? Ya saya yakin yang non muslim tertarik itu masuk Islam. Hebat persatuannya. Hebat. Enggak kelar-kelir gitu. Jangan dong. Nabi susah-susah ngatur kok kita ini gak direken. Reken ndak? Aturan Kanjeng Nabi direken ya. Berharap syafaatnya Kanjeng Nabi. Oh, isfalana paling banter aku, Bib. Iya, siwak. Dingklu wis. Waduh, siwak. Jumatan putih-putih, garuk-garuk. Isfalana, oh paling banter aku, Bib. Wah. Ya gak bondo dumodo, ya harus ada upaya, ikhtiar, usaha. Apa itu sunnahnya Nabi diamalkan? Sunnahnya Nabi diamalkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang ngamalkan sunnahku, kata Nabi, bukan hanya masuk surga, tapi duduk bersama aku di surga. Semua orang boleh masuk surga, tapi nggak semua orang duduk sama Nabi nanti di surga. Kenapa? Surga itu bertingkat-tingkat, pintunya ada 8, softnya ada 120 dari ujung ke ujung seperti kita mandang langit dan bumi. 120. Nggak semua orang boleh masuk surga, tapi nggak semua orang masuk surga duduk sama Nabi. Enggak. Siapa yang paling dekat sama Nabi? Gadru bil insan minal habib sallallahu alaihi wasallam, gadru mutaba'atihi lah. Ukuran kedekatan antara kita sama Nabi adalah ukuran ketika di dunia sehebat apa kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kan banyak orang Maduranya nih. Iya. Betul Ka'mah sampean panjenengan saya. Pamekasan. Pamekasan ada, Bangkalan ada, Sampang ada, Sumenep mungkin ada, macam-macam. 5 tahun enggak pulang. Tak Pleman, tak Toron. Pas Pleman Toron. 4 tahun Bib, Gunung Rantau Bib. Mesti ya? Toron Bib. Apa yang membuat kamu kepingin pulang? Kerong Bib. Kan gitu ya? Kangen Bib. Oh. Berarti kamu pulang itu kepingin ketemu siapa? Ki orang tua. Iya. Orang tua Bib, saya kepingin ketemu orang tua. Bayangkan 5 tahun kita merantau, waktunya pulang mendem kangen, kepingin ketemu orang tua, nyampe di rumah nih, isi garasi penuh mobil mahal, isi lemari, oh Milan, Paris, oh import kabeh, gak ono barang kok pasar gede gak ono, was kabeh ono, wong tuwa gak ono, ayo. Sik kau berbuka garasi, buka lemari, nangis dok sama. Kita nggak akan tahu ruginya orang jauh dari Nabi, kecuali nanti kalau kita jauh dari Nabi waliyadzubillah. Melbu surga, tapi aku kok ngasih Nabi, rugi, kudu surga. Pulang ketemu orang tua, walaupun nggak ada isinya itu rumah, nggak ada isi itu rumah, tapi ketemu orang tua, surga. Makanya sahabat itu kalau disuruh milih mana? Surga apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Gak mikir doang. Nabi Muhammad, mau Nabi Muhammad di surga atau di mana? Saya milih Nabi Muhammad. Sampai pernah diceritakan ada sahabat namanya Thauban. Sahabat namanya Thauban. Rumahnya dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering sholat bersama Nabi 5 waktu sering, jihad sama Nabi sering, hadir khutbahnya Nabi sering. Singkat cerita 2-3 hari gak ketemu Nabi. 2-3 hari gak ketemu Nabi. Ya karena kesibukan masing-masing lah. Sampai singkat cerita gak sengaja papasan Thauban dengan Rasulullah SAW. Tahu papasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Thauban, kok kelihatan kurus kamu Thauban? Iya ya Rasul. Lo kenapa sakit? Tak enggak, sehat. Kenapa? Kok kelihatan kurus? Kok kelihatan baru 2-3 hari kan? Ya Rasul, saya 2-3 hari ini makan gak enak, tidur gak nyenyak ya Rasul. Lo kenapa? Apa yang jadi beban pikirannya kamu ini apa? Utang tak? Anak istri kamu sakit tak? Kalau kamu sehat mungkin anak istri, mungkin orang tua. Enggak ya Rasul. Semuanya urusan dunia beres.
Lah terus apa yang bikin kamu tidur nggak nyenyak, makan nggak enak? Ya Rasul, 2-3 hari ini saya mendem kangen tuh jenengan ya Rasul. Kerong, kangen, yang sampai makan nggak enak, tidur nggak nyenyak ya Rasul. Ini tahunan ketemu Nabi, cuma 2-3 hari nggak ketemu Nabi, kangennya seperti ini. Kita nggak pernah ketemu Nabi, kok nggak pernah kangen seperti ini. Mangan enak, turu enak ini. Ini bendino ketemu Nabi, baru 2-3 hari. Ya Rasul, saya 2-3 hari ini makan nggak enak, makanya kurus sekarang, pucat ini sekarang kayak orang sakit. Enggak, bukan sehat, alhamdulillah. Udah ya, lega ya, Thauban ya. Kan udah ketemu nih. Ya Rasul, dunia ya Rasul. Kapan ketemu, kapan pisah ya Rasul. Tempat ketemu itu dunia, tempat pisah juga dunia. Yang saya pikir sampai makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, itu adalah nasib saya di akhirat. Ayo, sahabat saya mikir akhirat. Sahabat saya pikiri akhirat. Wong saya ki kan wedi belas sampai urusan akhirat ini. Kayak dolinan ya akhirat. Ya Rasulullah, kalau Anda jelas di surga, nggak ada orang bisa masuk surga kecuali Anda orang yang pertama kali masuk surga. Kalau Anda ya Rasulullah jelas bukan hanya masuk surga, tapi fi jannatil firdausil a'la, surga yang paling tinggi. Lah Thauban di mana ya Rasul? Anda perlu tahu ya Rasul, asal Anda tahu. Kalau Anda jelas fi jannatil firdausil a'la, surga paling tinggi, asal Anda tahu ya Rasulullah, kalau saya Thauban ada di bawahnya Anda, ada jarak yang terpaut antara saya dengan Anda, itu bukan surga lagi bagi saya Rasul. Kudu surga mana wis? Loh, kan orang kapan masuk surga kan pasti ketemu Nabi ya. Tapi kan kalau ada jarak harus ngantri. 1 hari di sana 1000 tahun dunia. Lah wong jenenge kangen iku kuat ta. Sampai nggak ketemu bojo seminggu gue bingung kok. Ini 1 hari 1000 tahun dunia. Kata Thauban, ya Rasulullah, kalaupun saya ini masuk surga tapi ada jarak antara saya dengan Anda, itu bukan surga ya Rasul. Memang ketemu tapi kan ngantri, semakin jauh semakin panjang antriannya. 1 hari 1000 tahun, sekuat apa Thauban itu memendam kangen itu ya Rasulullah? Nggak ada. Gak kolu mana, gak bidadari. Rugi dong, kita ini masuk surga motivasinya bidadari. Bidadari itu pembantu. Istri kita jauh lebih cantik daripada bidadari. Jadi ibu-ibu nggak usah cemburu. Masa cemburu apa pembantu? Jangan cemburu. Pokok tadi sing wedok soleha, wis intine ngono. Jauh lebih cantik daripada bidadari. Gak percaya sampean? Kepingin? Tak cuma saiki ya. Oh iya bojoku liwayu itu mandi bidadari di mana? Bidadari kelasnya pembantu. Oh, kita ini kayak bidadari itu. Ya cantik kayak ngombe Fanta ngono kayak apa begini. Tapi istrinya kita jauh lebih cantik daripada itu. Kita kepingin masuk surga bukan karena Nabi, bidadari. Emas perak, ya Allah, emas perak di dunia mahal. Kenapa nggak semua orang punya? Tapi kalau emas perak di akhirat, di surga, kabeh wong duwe, diitung gak sikil. Lah buat apa kita masuk surga hanya karena emas perak, intan berlian? Kenapa? Kabeh wong duwe. Tapi orang masuk surga, nggak semuanya kumpul sama Nabi. Ini yang jadi targetnya kita. Makanya Thauban, ya Rasulullah, bagi saya bukan surga. Kalau ternyata sekalipun saya masuk surga, tapi ada jarak antara saya dengan Anda ya Rasulullah. Kata Thauban, "Turmari, ya Rasulullah, itu kalau Thauban masuk surga. Lah kalau Thauban masuk neraka ya Rasul." Sahabat Imam Kanjeng Nabi sedina ping 5 jihad bareng. Waduh, luar biasa. Sik wedi mlebu neraka. Ya opo? Kita ini kelasnya di atasnya sahabat. Bahkan di atasnya Nabi mungkin gitu. Apa gak wedi neraka? Duwe wong jero ta sampean? Sopo tak kenalan aku. Hebat dari ngomong saya. Walhasil ya Rasulullah, Anda surga, Thauban kalau masuk neraka. Seandainya di neraka nggak ada siksa, nggak ada api, nggak ada malaikat zabaniyah, nggak ada gunting, nggak ada setrika, cuman satu siksa penghuni neraka. Nggak mungkin, mustahil, nonsen ketemu sama Anda ya Rasulullah. Itu cukup bagiku adalah siksa neraka yang pedih. Orang sekarang takut sama neraka bukan karena takut nggak ketemu Nabi. Orang sekarang kepingin masuk surga bukan karena kepingin ketemu Nabi. Mungkin orang sekarang ini, oh ternyata di neraka itu nggak ada siksa.
Tapi orang yang masuk neraka nggak mungkin ketemu Nabi. Walah, mungkin nggak wedi wong neraka. Kenapa? Nganggep nggak ketemu Nabi itu bukan siksa. Mungkin orang nggak bakal takut sama neraka. Walah, mek nggak ketemu Nabi. Weh enak lek ngomong saiki. Mek gak ketemu Nabi tok neraka iku. Mek. Ya Allah. Orang siksanya neraka ini banyak. Kita di kepelitian rokok. Ya Allah, jerit kepingkal. Bedanya jauh ya. Akhirnya Sauban sambat di depan Nabi. Yang jawab Allah. Yang jawab Allah. Ibarat kita sambat sama RT, yang jawab presiden. Sauban. Ya. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ya, wa may yuti'illah war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dijamin. Sauban, kamu karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tempatnya kamu dalam surga. Bahkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, kumpul sama nabi. Sama nabi-nabi yang lain, sama sahabat yang lain, siddiqin, sholihin, semuanya kumpul sama mereka semua. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin ada sebaik-baik teman duduk nanti ada di surga. Jadi penyesalan yang tersisa bagi mereka yang masuk surga adalah ketika mereka ada jarak dengan Rasulullah. Penyesalan. Kalau kita nyesel di dunia bisa kita kejar, tapi nyesel di akhirat sekalipun masuk surga nggak bisa dikejar mana. Kenapa? Akhirat tempatnya balasan bukan tempatnya amal. Jadi kalau kita mau ngejar ketertinggalannya kita ini, mumpung di dunia, kejar. Gimana caranya saya ini istiqomah ngamalkan sunnahnya Nabi, masuk surga dempet jejer sampai kanjeng Nabi. Gimana caranya? Nggak melek kecuali wajahnya Nabi yang kita lihat. Nggak kita buka mata kita kecuali telinga kita kecuali kita dengar adalah nostalgianya Nabi, cerita-ceritanya Nabi tentang keindahan-keindahan. Kemudian nggak kita buka hidung kita kecuali yang kita cium adalah aroma tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin, ya beberapa kelebihan atau keutamaan manaqib Al-Imam Al-Haddad. Ya, dan kita baca insyaallah mulai minggu yang akan datang, walaupun sebulan sekali nggak ada masalah. Kitab namanya Al-Fusulul Ilmiyah. Bisa dicari ya di pasar besar, mungkin toko kitab banyak. Nggak tahu terjemahannya ada atau enggak, wallahu alam. Iya. Saya berharap ya, kalaupun nggak bawa kitab yang berbahasa Arab, minimal dengan bawa buku dan pena untuk nyatet. Iya. Hadir pengajian nggak bawa buku, nggak bawa pena itu seperti orang perang nggak bawa pedang, mati konyol, bunuh diri. Saya berharap begitu. Kenapa? Penanya jenengan berpahala, kertas-kertasnya jenengan berpahala, upayanya jenengan nulis dan menyimak ngapalno berpahala. Beda sama yang cuma sekedar hadir. Itu harapan saya. Gak wajib, wajib harus untuk kau jelas. Nah, hari itu mudah-mudahan dikasih istiqomah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata ulama, ada orang itu sirnya, barokahnya pada muridnya. Siapa? Al-Imam Abul Hasan Asyadili. Ada ulama aulia itu sirnya, barokahnya pada kitab-kitabnya. Pada kitab-kitabnya. Siapa? Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi. Ada aulia, orang-orang soleh, para ulama yang barokahnya mereka pada keturunannya. Pada keturunannya. Iya. Saya lupa satu ulama itu. Siapa yang barokahnya ada? Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu keturunannya, tempat barokahnya, gudangnya barokah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi untuk Imam Haddad, barokahnya semuanya kena. Anak putune untuk barokah. Kitab-kitabnya untuk barokah. Sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya juga dapat barokahnya. Nah, tidak dibaca hadis Nabi kata ulama kecuali Nabi hadir. Tidak dibaca hadis Nabi kecuali Nabi hadir. Tidak dibaca kalamnya Imam Haddad kecuali Imam Haddad hadir. Makanya jenengan kalau sudah hadir setiap bulan sini berangkat perkaya hajatnya jenengan dunia akhirat. Utamakan akhiratnya. Imam Haddad, saya muridnya jenengan loh. Saya belajar baca kitabnya jenengan. Iya. Ya gandol tapi kudu pasrah. Gandol tapi ya usaha. Maksudnya gimana? Ya sholat dilakoni, puasa dilakoni, apa yang haram dijauhi. Iya. Padha mbek ndelok Arema nang stadion lho. Mosok lek gandol lek tapi kon marani, "Rene oleh aku gandol." Mosok ngono. Ya melayu wae. Melayu wae, sing melayu kadang-kadang
mencolot pikepe ngebut iki nunut Renio. Wah, gandol kan upayane belas. Memadat panggil saya, mosok ngono. Nyeluk itu kan harus punya modal lah itu. Memadat saya sholat, saya puasa, cuman amal saya nggak seperti Anda. Nunut kok. Ini gak dawa nggih hisabku. Biar nggak jauh-jauh saya sama Anda. Misalkan saya pernah baca kitabnya Anda, saya pernah malah orang yang mudawim ala ratibil haddad. Orang yang istiqomah baca ratib haddad dijamin sama Imam Haddad sendiri husnul khotimah. Husnul khotimah. Ini hadirin, hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi satu tambahan informasi yang manfaat buat kita, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi buat kita untuk meneladani daripada jejak langkahnya orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya mungkin sebelum saya tutup dengan doa? Kalau memang ada yang mau ditanyakan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna